Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini, NIM E 2019-1006 dari kelas Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini untuk memenuhi tugas UTS seperti yang diperintahkan oleh Bapak Wadud Nafis, bahwasanya saya akan menanggapi 3 materi atau 3 video dari teman saya yang bernama Muhammad Nur Fauzi dengan NIM E 2019-1028. Nah, di materi yang pertama ada konsep dasar ekonomi Islam. Nah, di sini menurut teman saya Muhammad Nur Fauzi, dia memaparkan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Perbedaan ekonomi Islam sendiri dengan konvensional terletak pada landasan hukumnya. Ekonomi Islam lebih dilandasi oleh Al-Quran dan hadis-hadis, sedangkan konvensional lebih diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga menjelaskan bahwa di sini ada sumber hukum ekonomi Islam yang terbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, sistem bagi hasil itu ada juga karakteristik ekonomi Islam itu mulai dari sistem bagi hasil sampai ke riba. Ada juga di sini dia juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama ada bebas dari maisir, goror, dan riba. Nah, langsung saja dia juga langsung menyimpulkan bahwa dari konsep dasar ekonomi Islam ini kesimpulannya adalah kita sebagai mahasiswa perbankan syariah sangat diperlukan untuk mempelajari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam itu sangat berkaitan dengan jurusan kita, yaitu perbankan syariah. Jadi menurut saya konsep dasar ekonomi Islam ini sangat diperuntukkan oleh jurusan saya sendiri dan teman-teman saya. Di sini sangat bermanfaat materi-materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud Nafis, LCMII. Nah, yang kedua ada materi ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini teman saya Muhammad Nur Fauzi menjelaskan pengertian dari ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah ini adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ada juga siklus perekonomian 3 sektor, yaitu adanya perubahan karena campur tangan pemerintah. Nah, yang pertama ada aliran baru dalam sirkulasi, aliran pendapatan. Yang kedua ada juga syarat keseimbangan. Nah, lalu di video Bapak Wadud sendiri dan yang dijelaskan oleh teman saya ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Bahwasanya pajak langsung adalah jenis pungutan yang sumbernya dari pemerintah, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dipindahkan kepada orang lain. Ada juga efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, tanggapan dari Fauzi di sini, sistem perekonomian 3 sektor itu terdiri dari sektor rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintah. Jadi campur tangan pemerintah itu menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya yang pertama, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak itu memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembelanjaan, dan hal tersebut akan menaikkan pembelanjaan agregat. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik di sini adalah dalam ekonomi 3 sektor ini, masing-masing sektor itu berperan sebagai produsen dan konsumen dan dapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada materi tentang uang dan fungsinya. Yang saya tanggapi di sini ada definisi uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Lalu ada fungsi uang dan ketentuan Islam dalam masalah uang, yaitu uang mempunyai
fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Yang pertama sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran itu bisa dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang, sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan timbul akibat sistem barter di zaman dahulu itu dapat diatasi pada zaman sekarang, yakni dengan adanya uang. Yang kedua ada sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, di mana uang itu sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, untuk yang ketiga ada untuk menunjukkan kekayaan, dan yang keempat ada menghitung besar kecilnya hutang. Nah, yang terakhir adalah sebagai penyimpanan nilai, yaitu maksudnya uang yang dimiliki oleh seseorang tidak dibelanjakan seutuhnya atau seluruhnya dalam sewaktu-waktu, melainkan uang itu akan disimpan atau disisihkan untuk keperluan di masa yang akan mendatang. Dari video-video Muhammad Nur Fauzi atau teman saya ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya dia sudah menjelaskan apa yang sudah dia ketahui atau yang dia dengarkan dari video Bapak Wadud sebagai dosen ekonomi makro Islam. Nah, di sini teman saya ini sudah menjelaskan dengan baik dan jelas, meskipun tidak secara detail banget, tetapi Fauzi ini sudah menjelaskan poin-poin secara terperinci dengan sangat jelas serta dengan bahasa yang dia pahami. Nah, sekian tanggapan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.